Bukankah Islam lahir di tanah Arab? Makakah banyak mereka ustadz-ustadz kita yang hebat ketika ceramah, bahkan merasa paling Quran dan Sunnah, tahzir sana sini, lahir datang belajar Islam dari sana, tapi mereka tidak bisa membendung maksiat yang ada di tergib mereka belajar Islam. Ada apa ini? Karena saku mereka telah diisi dengan uang 20 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jumpa lagi sahabat ya dengan channel Anak Pasar Hijrah. Semoga sahabat semua senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini sahabat, saya akan mengupas sebuah video yang mana fitnah dari Bapak Idrus Ramli, yang mana beliau ini tidak henti-hentinya ya memfitnah dakwah salafi. Karena mungkin kemasukan beliau ini agak kurang ya, karena orang-orang banyak yang hijrah ke manhaj salaf. Terus Bapak Idrus Ramli ini selalu memfitnah salafi dengan kata-kata wahabi ya. Tapi saya sendiri tidak tahu ya apa itu wahabi. Mungkin entahlah dari mana itu. Setahu saya hijrah ke manhaj salaf, bukan ke wahabi yang beliau katakan. Nah sahabat ya, di dalam fitnah kali ini saya akan menjelaskan bahwa Bapak Idrus Ramli ini memfitnah katanya ustadz-ustadz salafi atau mereka sebut dengan wahabi itu digaji dengan gaji yang fantastis katanya, yaitu digaji dengan $15 katanya. Wow, mungkin kalau dirupiahkan itu sekitar 20 juta lebih kali ya. Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir di mana-mana. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, Kiai, gajinya ustadz Wahabi tiap bulan tahu berapa? $1.500. Loh, sampean kok tahu? Saya dulu mantan ustadz Wahabi. Jadi saya coba menjadi dai mereka. Satu bulan itu $1.500, lumayan Kiai. Kalau sekarang kan 20 juta lebih. Makanya orang Wahabi ini modus ya, cara menguasai suatu daerah. Mula-mula mereka akan rajin berjamaah. Nah akhirnya ustadz-ustadz yang jarang berjamaah dijelek-jelekan. Coba lihat, itu kalau ustadz Aswaja ke pasar, ke sawah, tak berjamaah. Lah memang ustadz Aswaja ada yang bayar memang. Ada bayaran itu kalau ada orang mati. Kalau ada orang meninggal, baca talqin, baru dapat apa? Beras tuh ya. Kan menunggu orang mati gajinya itu memang. Nggak ada bayarannya ustadz Aswaja. Makanya nggak pulang dari pasar, dari sawah. Berjamaahnya telat-telat. Orang-orang tanya, mengapa Kiai? Wahabi masih membid'ahkan kita. Kan dalil yang Kiai terangkan sudah jelas. Jawaban kita, lah mereka itu pertimbangannya bukan dalil, tapi dolar. Kalau kita ini kan beragama sesuai dengan dalil. Kalau mereka itu beragama sesuai dengan dolar. Wad dolar afdol minad dalil. Tapi sahabat ya, pengalaman saya pribadi nih, bahwa statement dari Bapak Idrus Ramli ini tidak benar. Karena kebanyakan saya lihat ustadz-ustadz salafi yang mendakwakan kajian salaf itu mereka kehidupannya sederhana ya, tidak loyal seperti saya lihat ustadz-ustadz NU yang mereka hidup dengan kemewahan ya. Dan saya hijrah alhamdulillah dari manhaj salaf ini sudah agak lama ya. Jadi saya sedikit banyaknya sudah paham ya bagaimana kondisi kehidupan dari ustadz-ustadz salafi. Baik itu dari segi materi, kendaraan ya, mereka ya seperti biasa saja ya. Mungkin kalau ada ya sebagian yang kaya, mungkin ya itu memang dari garis keturunannya udah ditakdirin kaya kali ya. Menyingkapi dalam video kali ini sahabatnya, bagaimana Bapak Idrus Ramli tadi memfitnah ustadz salaf itu digaji katanya. Ini semuanya dusta dan fitnah belaka. Sebagaimana ini ya sahabat, saya akan menampilkan sebuah video dari Ustadz Muhammad Zulkarnain Sanusi, yang mana beliau akan menjelaskan bagaimana dusta dari Idrus Ramli ini tidak benar. Coba kita simak video dari beliau. Katanya Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir kemana-mana, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya, jadi ini merasa terganggu dengan Wahabi. Ya, saya nggak tahu yang pertama Wahabi yang mana yang mengganggu dia. Ya, apa jenis kelaminnya, di mana dia tinggal, sukunya apa, saya nggak tahu. Jelas ya? Tapi di mana-mana itu kalau ada yang mengajak kepada sunnah,
berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ada sebagian manusia yang pasti apa? Tidak senang akan hal tersebut. Iya. Ada sebagian orang yang berada di atas kekeliruan pasti tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Nah, dia katakan di sini, katanya ini Wahabi sudah merata di mana-mana, hampir di mana-mana, dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Katanya mereka ini punya tim yang dikirim ke sana, dan ustaz-ustaz Wahabi ini katanya memang gajinya mahal. Ya. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi di Bogor, katanya waktu ngisi di Bekasi, ya. Di tempat lain, mantan-mantan ustaz Wahabi lapor ke saya, laporan ke saya. Ya. Katanya saya tahu kiai gajinya ustaz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan memang berkembang dengan sangat pesat ya di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya. Karena itu mereka ribut, nggak suka. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada. Tidak ada anggaran di situ. Ya. Tidak ada anggaran. Ya. Beda dengan sebagian orang ini. Kalau ada anggaran, masya Allah, baru dia bergerak. Ya. Bikin program di sana sini, bela negara, cinta tanah air. Orang-orang Salafi itu dari dulu menjelaskan. Yang mereka tuduh Wahabi ini, itu dari dulu punya kegiatan di sana sini. Di majelis-majelis mereka, isinya seperti itu. Ya. Menerangkan bagaimana yang benar. Jadi ini kadang menyusahkan sebagian orang. Jelas ya? Akhirnya mulai tujuh macam-macam. Ada lagi yang bikin statement katanya. Masya Allah, ditulis di koran lagi. Ya. Itu di halaman depan ya, koran Duta namanya. Ya. Katanya semua teroris di RI itu Wahabi. Masya Allah. Ya. Nah, ini pertama Wahabi ini saya nggak merasa Wahabi yang mana. Ya. Dan kita dengan ucapan itu tidak tersinggung. Ya, siapa yang Wahabi? Ya. Kita juga tidak tahu siapa yang dia tuduh. Kan begitu. Ya. Tapi ini bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ya. Bahasa-bahasa yang tidak bagus. Alhamdulillah sahabatnya sudah kita simak bagaimana pernyataan dari Ustadz Muhammad Dzulqarnain Sanusi, yang mana beliau menjelaskan secara detail dari sisi terangnya, yang mana Ustadz Salafi ini insya Allah ya mereka berdakwah dengan ikhlas dan mereka berdakwah semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.